Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan klarifikasi terkait diberhentikannya 2 orang tenaga kerja sukarela atau TKS atas nama Dita Saraswati dan Yudi Dewantara oleh pihak Dikbud beberapa waktu lalu. Kirdes Lapendo Pascu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan, tidak diperpanjangnya SK kedua orang TKS tersebut disebabkan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah soal etika kepemerintahan. Kirdes juga menegaskan status Dita Saraswati dan Yudi Dewantara bukan merupakan tenaga honorer, akan tetapi tenaga kerja sukarela atau TKS. Berikut penjelasan Kirdes Lapendo Pascu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Jumat pagi. Baik, sebelumnya kami kita tegaskan bahwasanya yang dimaksud itu bukan honorer. Kita satukan dulu bahasa pemahaman bahwa SK mereka itu adalah TKS. Itu yang pertama perlu kami tegaskan. Tenaga kerja sukarela. Silakan terjemahkan, ambil kamus bahasa Indonesia. Definisi daripada tenaga kerja sukarela dengan honorer berbeda atau sama. Silakan, itu akan dipahami, itu kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya kalaulah ada judul menyatakan dengan ada kaitannya dengan pilkada ya, mungkin benar adanya ya. Kita memberikan keleluasaan kepada mereka bahwasanya dalam rangka mendampingi orang tua itu mereka bisa lebih maksimal gitu kan, lebih maksimal tanpa ada kondisi mereka harus memikirkan pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Itu kan artinya kita memberikan kenyamanan juga kepada yang bersangkutan bahwasanya perjuangan orang tuanya harus didukung dengan sepenuh hati gitu kan, agar mereka juga tidak bimbang. Nanti misalnya tahapan kampanye, ya kan, kami harus masuk nih. Kalau udah masuk TKS, udah ada ikatan kan harus apel, ada ini nanti tidak maksimal. Jadi silahkan saja nanti yang bersangkutan bisa lebih maksimal untuk membantu orang tuanya. Lebih daripada itu, ya kan, kami di sini masuk bulan Januari ya, melihat kondisi yang ada, bahwasanya sebenarnya bukan suami istri ya, masih ada satu lagi, ada ipar. Oh, ada ipar, Pak. Jadi kalaulah seandainya pada waktu pengangkatannya orang tuanya disebutkan kepala dinas di kantor ini, berarti 4 beranak ya, bukan suami istri. Nah, itu kan biar juga mungkin publik bisa memaklumi kondisi. Kita di ASN aja ada etika di kantor itu, baik negeri maupun swasta, suami istri itu ya dihindarkan dalam satu kantor. Karena mungkin kenapa ada etika seperti itu ya, mungkin banyak pertimbangan gitu kan. Jadi sekarang kalau seandainya kalau mau dipahami ya, kami juga nggak tahu ya. Yang tahu persis itu ya kepala dinas seharusnya. Di kantor itu ada yang suami istri, ada yang ipar-iparan, ada yang anak beranak gitu kan. Di posisi kemarin sebenarnya kami juga tidak etis ya menyampaikan ini di publik, tapi karena sudah dipublis tanpa ada klarifikasi dengan kami ya, perlu kami sampaikan biar publik semua tahu bahwa saat beliau jadi kepala dinas dulu ya, ada anaknya, ada menantunya, dan ada ipar anaknya. Artinya ada 4 orang justru keluarganya. Kalau dibilang hanya suami istri itu kurang datanya, ya kan? Ya, di mana lagi letak etikanya? Nah, saya selaku kepala dinas sekarang per Januari kemarin yang menelaah di kantor ini ada etika-etika yang salah atau yang bagaimana harus kami perbaiki. Nah, ya banyak pertimbangan artinya. Maksud kami kenapa hal ini diambil oleh langkah-langkah itu diambil oleh pemerintah daerah, ya silahkan sajalah untuk berekspektasi. Tapi yang jelas satu sisi positifnya kita memberikan kenyamanan kepada mereka untuk dapat lebih leluasa dalam rangka mendampingi orang tuanya melakukan semacam perjuangan. Dan kita juga merujuk ke edaran Mendagri pada waktu pilkada yang lalu, pileg yang lalu, ASN pun disuruh diamanahkan untuk cuti di luar taman negara, istri ya kan atau suami gitu kan, daripada calon itu dianjurkan untuk
cuti di luar tanggungan untuk mendampingi hajat politik yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya. Kita ada di edaran Menpannya. Kita aplikasikan karena memang di edaran Menpan masalah TKS tidak ada yang mengatur, tapi balik ke kita di pemerintah daerah. Kita harus melakukan satu kebijakan yang memang aturannya belum dibuat oleh pemerintah pusat, dan itu gunanya di tingkat daerah gitu kan, pemerintah daerah. Mestinya tidak mesti dibesar-besarkan. Pertama kami menyampaikan bahwa silahkan dimaknai sendiri, mulai dari yang kami tegaskan pertama tadi dari TKS itu, silahkan hadir di SK-nya. Ya silakan kalau memang ingin mempertanyakan secara langsung kepada kita sampaikan. Kan kita jawablah gitu kan. Ya kami juga begini, perlu kami sampaikan, berbicara SK itu kapan keluarnya ya kami juga nggak tahu ya. Kami juga untuk melarang dia yang bersangkutan masuk dari Januari, dasar kami apa gitu kan. Tapi sebenarnya kalaulah kita menyadari ya, ketika kita mengerti, paham tata norma etika pemerintahan ya, itu sudah menyalahi lah yang namanya suami istri, adik beradik, anak beranak dalam satu kantor, sudah tidak bagus lah secara etikanya, secara pemerintahan. Mungkin itu. Dari Rejang Lebong, Hendra Sedayu, reltv.com. Sekolah di Jember ini, Pak.